saya Marcelino Siwi. Saya berasal dari kelas Kota A di SMA Setemani dari Kekaskasan Pemohon. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan pada kalian semua apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani dan 10 komponen yang ada di dalam kebugaran jasmani. Saya juga akan memberikan kalian latihan yang bisa kalian lakukan di rumah agar kalian bisa terhindar dari berbagai penyakit dan bisa kuat dan terhindar dari virus corona. Oke, check it out. Oke, mari kita masuk dalam pengertian kebugaran jasmani. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh dari manusia untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Klasifikasi kebugaran jasmani menurut WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan di seluruh dunia, diartikan sebagai ada dua hal, yaitu yang pertama, tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat adalah terbebasnya tubuh dari penyakit fisik maupun mental. Yang kedua adalah tubuh yang bugar. Tubuh yang bugar adalah kemampuan seorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Ada hakikat dalam kebugaran jasmani. Hakikat dalam kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh kita untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalnya ketika kita mengantuk, maka kita berhak untuk beristirahat. Ada 3 konsep dalam kebugaran jasmani. Apakah itu? 3 konsep itu adalah yang pertama, konsep fisik. Konsep fisik berhubungan dengan otot, tulang, bagian lemak. Yang kedua adalah fungsi organ. Fungsi organ yang di sini yang dimaksud adalah sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang ketiga adalah respon dari otot. Respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Dalam kebugaran jasmani, setiap orang memiliki kebugaran yang berbeda-beda. Makanya tergantung sifat tantangan fisik yang akan dihadapi oleh seseorang. Ada 10 unsur-unsur kebugaran jasmani. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, 10 unsur dari komponen penyusun kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Apa itu kekuatan atau strength? Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi yang sedikit. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot yaitu squat jump untuk melatih kekuatan otot tungkai dan perut, push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up melatih kekuatan otot perut, angkat beban melatih kekuatan lengan, back up melatih kekuatan otot punggung. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan seperti lari 2,4 km, lari 12 menit sampai 15 menit, lari multistage, atau lari naik turun bukit. Yang ketiga adalah daya otot atau muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak atau explosive power. Adalah kemampuan seorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang dapat kita gunakan untuk melatih kekuatan daya otot yaitu seperti vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai, front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai, side jump untuk melatih daya letak otot tungkai dan paha. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seorang dalam melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Bentuk-bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50 sampai 200 meter. Yang kelima adalah daya lentur atau flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengenalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya lentur yaitu seperti senam, yoga, dan renang. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan di antaranya seperti yang kita bermain selalu, sepak bola, bulu tangkis, dan juga lainnya. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yaitu dengan lari zigzag dan naik turun anak tangga. Yang ketujuh adalah koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihan yang dapat kita lakukan yaitu seperti memotong bola dengan tangan kanan dan kita menangkapnya dengan tangan kiri dan sebaliknya. Nah, koordinasi ini membutuhkan kemampuan gerak insi yang kuat dan juga konsentrasi yang cukup. Yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga kita bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengendalikan keseimbangan. Nah, keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, atau berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Kita juga bisa meningkatkan kekuatan ketepatan dengan cara melempar bola pada keranjang seperti kita bermain basket, atau jika kita kita belajar memanah, karena memanah itu sangat fokus pada sasaran. Kita juga bisa melakukan olahraga bowling. Nah, yang terakhir atau ke-10 adalah reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Bentuk-bentuk latihan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan reaksi kita yaitu seperti kiper, yaitu dia melempar dan menangkap bola. Oke, mari kita masuk dalam latihan komponen-komponen kebugaran jasmani. Tetapi sebelum itu, untuk agar kita tidak cedera, kita harus melakukan pemanasan. Ya, perlu kita ketahui bahwa ada dua pemanasan yang ada dalam olahraga. Yang pertama adalah pemanasan statis. Pemanasan ini adalah bentuk peregangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah, yaitu dari kepala sampai kaki. Tujuan dari pemanasan ini adalah agar otot kita tidak kram atau tidak cedera otot. Yang kedua adalah pemanasan dinamis. Pemanasan ini adalah pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Ya, tujuan dari pemanasan ini adalah agar melemaskan otot-otot kita yang kaku. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan pemanasan statis.
봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 Just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side. 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away. 이 계절이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게
begitulah latihan-latihan kebugaran jasmani agar kita tetap kuat dan tetap sehat untuk melawan corona. Jadi ada 10 manfaat dari kebugaran jasmani. Apakah itu semua? Yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah dan kinerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energi. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat setelah latihan. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang lebih tepat. Kelima, mencegah risiko obesitas. Keenam, mencegah penyakit jantung. Ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Kedelapan, mencegah depresi. Kesembilan, meningkatkan energi. Dan kesepuluh, menghindar agar kita terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mantap.